You break my heart in my heart. Jadi kalau menurut gue yang nggak berprestasi gue nggak mau anggap sayang. Oh, oke. Nggak ada prestasi, sampah buat gue. Rasa malunya udah nggak ada. Terus karya kamu apa? Oh gampang banget ya jadi artis ya. Gue misalnya maaf, gue buka sedikit aja gue bisa jadi artis gitu ya. Gue ini aja sedikit jadi artis gitu. Terus karyanya di mana? Terus mau jadi apa? Mau jadi mangsa-mangsa om-om itu? Mau jadi mangsa-mangsa gadun? Selamat datang di eksklusif buat apa nih saya panggil? Mbak Tessa, Bunda, Tante atau apa nih enaknya? Bunda udah ada, Bunda Korla. Oke. Tante Girang udah ada. Panggil Mbak aja say. Oh Mbak aja, biar tetap kelihatan Iya. muda, awet muda, semangatnya tetap muda biar ya. nggak ketahuan say. Oke deh. Oke Mbak Tessa, sibuk lagi setelah heboh kemarin yang bikin viral. Tapi kalau boleh ini ya, kayaknya memang Mbak Tessa itu memang selalu menjadi viral dan ada aja hal-hal yang dianggap oleh netizen mungkin, waduh nih viral lagi nih, cari panggung lagi nih. Gimana nih Mbak Tessa menanggapi ini? Nah ini. Padahal waktu itu waktu 2010 waktu saya married, saya sudah memutuskan untuk tidak lagi di dunia seni. Walaupun kita tidak ada pensiun ya, istilahnya seni itu nggak ada pensiun, nggak ada yang bayar untuk pensiun kan. Tapi saya memutuskan untuk tidak dunia seni, tapi saya tetap bernyanyi dalam rumah saya, misalnya karaokean sama keluarga saya gitu. Nah, di saat saya sudah benar-benar tenang, saya pikir sudahlah, saya tidak mau lagi gitu ya. Tapi di saat itu kan ada waktu itu diganggu saya nggak pernah mencari viral Mbak, karena saya memang benar-benar saya tidak ada sosmed sama sekali, saya tidak ada apa, benar-benar saya pure untuk anak saya, dan benar-benar saya pure bekerja di gedung hijau yang di Senayan. Jadi saya nggak ada lagi gitu-gitu. Tiba-tiba anak saya diganggu waktu itu nih, ini cerita dulu ya Presiden. Saya nggak mencari anak saya diganggu, yang namanya anak diganggu pasti mamanya maju ya. Nah itu saya tidak mencari itu dan muncullah saya. Dan waktu itu sebelumnya ada artis yang berhutang sama saya ya. Saya diemin sekian tahun, ya namanya diemin kan saya ini. Tapi karena nggak dianggap, ya udah saya coba lapor polisi, ternyata ada rekan-rekan dari rekan media gitu. Nah itu saya tidak mencari juga, karena itu adalah kemalangan buat saya. Orang pinjam duit saya, dia nggak mulangin saya waktu itu. Terus anak saya diganggu, saya maju. Yang ini nih saya sebenarnya saya juga nggak tahu, karena aku sebenarnya diwawancara. Nah di sela wawancara itu ditanya lah, Mbak Tessa tahu lagunya Putri. Gue bilang tahu, gue bilang tapi coba dengerin dulu dan nyanyi. Dan yang pertama tuh agak sedikit lancar, yang kedua itu kan agak nyendar tuh. Tadinya gue mau perlancar lagu, mau mendengarkan suara gue menggelegar. Ternyata tiba-tiba nyendat break gitu kan, nyendat di situ. Walaupun suara mas saya tidak seperti penyanyi aslinya. Cuma saya pikir ya udahlah saya nyanyi aja. Tapi nih Mbak Tessa, viral kali ini ternyata memang menghibur. Jadi banyak netizen yang juga menjadi terhibur lah oleh kehadiran keviralan Tante Tessa dalam ini gitu loh. Nah tapi kan yang sebelum-sebelumnya nih viral berita Tante yang berseteru dengan artis itu, ribut dengan artis yang lain gitu loh. Itu kan juga viral, tapi justru netizen mengomentari Tante di sebelumnya mencari panggung kembali, seperti kangen dengan dunia entertain. Tante menanggapi netizen yang berkomentar seperti itu gimana nih? Ya saya rasa sih kalau netizen mau berkomentar apa aja, ya itu terserah dia, haknya dia. Aku juga nggak pernah istilahnya mau apa, karena itu adalah bentuk sayangnya dia, tapi dia tidak tahu karena dia nggak mengenal aku. Tapi setelah dia ngetik, dia misalnya hina-hina aku atau misalnya apain aku, dia akan cari ke Google pasti. Karena dia pikir, nih ibu-ibu siapa sih? Pasti dia akan cari Google. Jadi gue pikir biarin aja, jadi mereka yang cari tahu sendiri. Artinya gitu. Ini membawa keberuntungan juga dong buat Mbak Tessa untuk kembali dikenal oleh generasi zaman now lah, sebutlah begitu kan. Nah saya juga senangnya jadi ya istilahnya gini loh, adalah kita nggak munafik ya, saya senangnya gini. Jadi kalau dulu kita misalnya lewat ada anak-anak muda, dia kan nggak pedulin kita, emak lewat kan gitu ya. Sekarang dia lebih pedulin kita, lebih bisik-bisik kan, kadang lebih biasa lah ya gitu ya. Lalu oh berarti dia mencari nih di Google nih, jadi kita gitu. Aku senangnya itu hiburan aja buat aku, karena aku pikir dia mengenal aku pasti karena dia udah cari-cari gara-gara muncul itu gitu. Tapi aku tidak pernah mencari, sekali lagi ya, aku bermasalah, boleh kalian lihat di Google, aku tidak pernah mencari. Aku yang kena, aku yang dirugikan, aku yang dihutangin yang nggak dibayar, aku yang dihutangin, dibohongin, anak aku itu nggak ada, aku yang mencari itu nggak ada.
Tante hanya berusaha mencari kebenaran, justru membela anak, menuntut Dan uang menuntut yang hak sempat, aku. ya uang yang sempat ingin kembali gitu loh. Iya. Tapi kalau boleh tahu hubungan Mbak Tessa sekarang dengan pihak-pihak itu seperti apa nih? Kalau yang satunya dia sudah mengangsur ya, sudah mengangsur ya nggak apa-apa terserah dia ya. Mau dia ngangsur setahun sekali, 3 tahun sekali tapi ada niat baik. Itu yang cewek saya nggak masalah ya. Kalau yang cowok hilang diem, nggak apa-apa lah, lu mati gue. Nanti kalau lu mati lu kejar gue. Itu tapi gue kan itu udah masuk ke Polda kalau itu kan nanti urusannya Polda lah ya. Polda mau kerja mau apa terserah lah. Itu gue udah pasrah aja ya. Kalau yang satunya ya males gue nganggap. Nggak penting banget buat gue. Nggak penting, gue nggak mau nganggap. Maaf ya sayang ya, viralnya gue viral bener sekarang. Iya. Nggak mau viral yang nggak bener. Jadi kalau gue menurut gue yang nggak berprestasi gue nggak mau anggap sayang. Oh, oke. Nggak ada prestasi, sampah buat gue, nggak gue anggap. Nggak penting lah Nggak ya. penting. Ngapain gue harus dibahas? Ya. Punya merasa begini nggak Mbak? Sebenarnya aku lebih senior loh, aku lebih dulu masuk ke dunia entertain. Pernah kepikiran seperti itu nggak? Sebenarnya aku jujur nggak mau bahas itu orang. banget nggak mau bahas. Tapi ya udahlah aku bilang iya, udah gitu aja. Karena kalau aku bahas nanti lain lagi dipelintir. Karena dari kemarin aja aku udah lihat, mau coba-coba masuk, aku nggak mau anggap. Jadi aku nggak mau bahas. Jadi itu aku nggak mau bahas. Cuman memang bener, harusnya menyadarin begitu. Mbak Tessa masuk ke dunia hiburan itu udah lama. Di saat media sosial belum seramai sekarang. Sekarang banyak orang yang gampang banget disebut artis, disebut selebgram hanya dengan sesuatu hal yang viral yang mungkin bukan prestasi. Perbandingan era zaman Mbak Tessa ketika berkarir di dunia hiburan dengan sekarang seperti apa nih Mbak yang dirasakan? Kalau dulu ya kami itu muncul TV itu, kami itu berusaha untuk sebaik mungkin, berusaha untuk menutupi semua kejelekan kami, berusaha untuk menutupi semua masalah kami. Jadi kami tuh tampil di TV itu yang baik-baik aja yang kalian lihat gitu. Karya ya? Ya, yang terbaik dan tingkah kamu yang baik, keluarga kamu yang harmonis. Inilah karya kami yang kamu harus lihat. Kami walaupun berantem sesama kami, tapi kami di TV itu walaupun pasti say hello-nya, hai say gitu, nggak pernah menunjukin. Karena itu dulu kita menjaga banget tata krama. Aku juga bingung dulu kalau kita itu malu, kita punya aib itu malah malu banget sebenarnya kalau TV tahu loh. Orang TV tahu sedikit aja kita malu. Tapi kenapa sekarang kemaluan itu tidak ada? Justru kemaluan itu ditayangkan di sosmed, di TV gitu. Kayak udah rasa malunya udah nggak ada. Terus karya kamu apa? Kalau hanya rasa malu kamu yang kamu keluarkan di situ. Secara gini, kamu keluarkan masalah kamu, unek-unek ke kamu. Belum tentu netizen yang lihat itu nggak punya unek-unek, nggak punya masalah. Masalah netizen aja udah banyak, masa lalu lu kasih ke kita. Kan gitu sebenarnya kan. Jadi netizen ini udah banyak banget masalahnya, lu kasih hibur aja harusnya. Lu kasih prestasi lu yang bener. Lu tunjukin lu siapa, kita bisa menghibur kita. Harusnya kan begitu. Iya. Tapi sekarang beda. Kalau dulu kami Mbak, mau show, kami tuh pergi ke Mangga 2. Bareng-bareng. Ketemu nanti di Mangga 2. Gini, kita ketemu Mangga 2 beli baju. Itu bangga Mbak. Oh kita mau show di sini nih ya, kita beli baju sini ya, Mangga 2 lantai sini ya. Itu kita udah ini. Tapi kok sekarang, yang zaman sekarang ini yang nggak berprestasi ini, bilang ke Mangga 2 aja udah kayak jijik banget. Udah kayak dia kalau ngumpul kalau di Mangga 2 kalau bisa pakai topeng. Padahal barang dia barang Mangga 2. Gak ada lagi buat dia kebanggaan, itu pasar tradisional itu udah gak ada kebanggaan buat mereka. Mereka merasa dirinya hype, dirinya itu harus bermerek. Dulu gak ada bermerek Bang Mbak. Kita rame-rame ke Mangga 2 rame-rame, ketemu ya gini-gini gak ada malu gitu. Sekarang kan kalau disebut Mangga 2 kayaknya malu banget kan. Artinya artis zaman dulu itu mendapat stempel artis adalah karena karya. Kalau sekarang dia membuat stempel atas dirinya sendiri. Ya stempelnya bisa dihapus. Kalau masyarakat yang bisa stempel itu kita nggak bisa hapus. Ya, kalau kita yang stempel kita bisa hapus kapan lagi kita mau kan. Nah itu yang nggak bisa dikenang. Terus yang dengan gampangnya misalnya nih, oh gampang banget ya jadi artis ya, gua misalnya gua buka sedikit aja gua bisa jadi artis gitu ya, gua ini aja sedikit jadi artis gitu. Terus karyanya di mana? Terus mau jadi apa? Mau jadi mangsa-mangsa om-om itu? Mau jadi mangsa-mangsa gadun? Tapi banyaknya yang terjadi kan sekarang seperti ini ya Mbak ya? Ya tapi sekarang hanya modal cantik, modal seksi, modal itu. Ya tapi itu sayang, namanya cantik tidak akan bertahan. Maaf banget. Aku Tessa Mariska kurang seksi apa dulu? Orang belum ada segala macam yang gede-gede gitu, gue dengan sendirinya sudah. Maaf nih banget. Tapi dengan nambahnya umur bisa dipertahankan. Kan enggak? Kalau aku nggak mempunyai suara, kalau aku nggak mempunyai suara bagus, kalau dulu mungkin suaraku kodok,
tampang seksi doang, mungkin sekarang pun suaraku udah kodok, orang nggak mau denger. Tapi kalau suaraku bagus, you break my heart in my heart, orang mendengar. Gitu loh saya. Jadi tetap bahwa kita itu skill kita itu yang akan diperhitungkan. Mbak, kalau boleh tahu, tadi 2010 memutuskan mundur dari dunia hiburan. Apa sih alasannya? Merit. Memang ada batasan untuk di dunia hiburan? Sebenarnya enggak, aku yang sudahlah gitu lah. Aku pikir sudahlah aku mungkin ada komitmen juga dari kita sama suami. Ya sudah kita ini, karena kebetulan juga suamiku itu kan ya udahlah kita konsen aja. Aku nggak lagi juga ngapain juga lah gitu kan. Aku urus keluarga, ada anakku juga. Jadi aku yang memutuskan untuk tidak lagi lah. Tapi bukan kata pensiun, karena aku bilang pensiun, ditelepon dong sama Ayu Azari. Tessa, penyanyi itu nggak ada kata pensiun, cabut kata-kata pensiun. Emang yang gaji Tessa siapa kalau Tessa pensiun? Bener juga ya. Sempat benar-benar off dari dunia hiburan nggak Mbak Tessa? Maksudnya benar-benar tidak menerima job dalam beberapa waktu? Kalau job iya, aku tidak menerima, apalagi itu luar kota. Aku sama sekali nggak terima, karena aku pikir luar kota tuh paling nggak aku 2 hari, 3 hari, kasihan kan ninggalin. Itu aku sama sekali nggak terima ya. Tawaran misalnya waktu itu pas aku mau memutuskan tidak itu, kan aku married bulan 11. Dan bulan 12 itu kan tahu sendiri, malam tahun baru. Aku diundang waktu itu di ini segala macam lah, tawaran malam tahun baru kan, penyanyi dangdut kan malam tahun baru panen. 1 bulan mau tahun baru gue married. Itu sebenarnya naas juga sebenarnya. Harusnya gue marriednya setelah tahun baru. Jadi menggiurkan banget tawaran secara itu. finansial. Iya, pasti menggiurkan banget. Dan gue mencoba ngomong ke suami gue, boleh nggak? Tapi kita bisa kok satu keluarga dikasih tiket kok, ini mana keren banget lagi tempatnya segala macam. Tidak, tetap tidak. Apapun yang ditawarkan tetap tidak. Jadi situ aku pikir, oh ya sudah, berarti tidak ada buat aku untuk ambil job lagi di luar untuk sosial. Tapi kalau misalnya acara keluarga, kawinan keluarga, aku masih tempat nyanyi. Di rumah juga kan suami aku juga bisa main piano kan. Jadi di rumah juga kami nyanyi karaokean gitu. Jadi tidak bisa menghilangkan hobinya. Tetap nyanyi dimanapun ya, meskipun bukan panggilan gitu. Tapi ada nggak sih Mbak Tessa yang paling dikangeni ketika dulu di puncak popularitas? Siapa yang nggak kenal Tessa Mariska sebagai penyanyi dangdut? Sekarang oke lah, kita sekarang masih tahu namanya Tessa, tapi kan kesuksesan pada itu kan tidak bisa terulang. Yang paling dikangeni di momen-momen itu? Itu suasana show. Suasana show off air. Dulu kami ya di 2001 sebelum muncul penyanyi-penyanyi baru yang kompetisi itu, kami dibayar, mungkin penyanyi dangdut lain juga nggak setuju, kami dibayar 1 kali show 150 juta di 2002. Di 2002 kami bisa bertahan sampai muncul itu dangdut yang seleksi itu. Kami dibayar tuh sekali show untuk di Kalimantan 150 juta. Itu di luar dari semuanya akomodasi. Nanti pulang juga udah ada berlian. Itu 150 juta, itu kita dibayar pakai travel check. Travel check kita tuh komponen segini. Itu 1 kali nyanyi 1 titik. Bayangin berapa titik. Begitu muncul waktu itu ada ini seleksi penyanyi ini, banting harga mereka 5 juta. Hah? Kami yang di Kalimantan, mereka kan muda-muda cantik. 5 juta dipasarkan, disitulah anjlok harga. Jadi bukan sawi sama cabai aja bisa anjlok saya. Gue ngerasa kan anjloknya harga. Waktu itu kami bertengger 250, tambah lagi kalau ke negeri dari Kalimantan misalnya pesawatnya jauh 250 juta, terus kalinya 1 titik. Begitu mereka muncul langsung 5 juta loh. Mereka memasarkan 5 juta manajer-manajernya. Di situ kami langsung diem. Disitulah agak sedikit mereka yang namanya itu, mereka lebih bagus penyanyi baru kan dari penyanyi kita. Disitulah udah mulai tuh harga itu. Mulai bersaing. Iya, padahal dulu kami sempat menikmati berapa tahun tuh. Tapi Mbak, pernah ada anggapan penyanyi dangdut pada masa itu dibayar mahal, tapi harus seksi, harus dengan goyangan yang wow gitu loh. Mbak Tessa juga melewati hal itu? Ya pasti. Emang saya kalau diminta seksi ya, kalau nggak seksi nggak mau. Kamu seksi ya gitu. Ya. Tapi saya nggak ngerti yang lainnya. Kalau saya memang harus seksi, karena memang jualan saya seksi di situ. Jualan saya seksi. Jadi kalau saya tampil, kalau mungkin saya nggak seksi, panitia kecewa. Karena kan di otaknya Tessa Mariska datang dari Jakarta nih, pasti seksi gitu. Tapi kalau daerah kan kita seksinya agak seksi sopan, tapi ada sedikit seksi yang tonjolkan. Kalau kita ini kan kecewa mereka, jadi kita nggak mau ngecewain. Jadi kita ke daerah itu ya datang itu, misalnya kita di pesawat masih pakai jaket-jaket, kalau mau nyanyi ya kita harus seksi gitu. Seseksi mungkin ya? Enggak seseksi mungkin, lempar batu.
Kan ada ibu-ibu pejabat juga yang nonton. Tapi kita harus menunjukkan keseksi-seksiannya. Walaupun sedikit agak semut ya gitu. Tapi kita harus tetap jangan berubah image. Karena di panitia yang memanggil kita itu apa yang dia panggil, apa yang dia lihat di YouTube, di Google, itu yang dia mau begitu datang gitu loh. Tapi travel check kita, makanya penyanyi dangdut yang lama, maaf ya, maaf banget. Penyanyi dangdut yang lama nggak ada yang nggak punya rumah di real estate, nggak ada. Seangkatan saya ya semua punya, tapi nggak mau pamer karena merasa gila di uang. Justru kita keep uang itu, kita nggak mau pamer, kita keep. Jadi karena supaya apa? Supaya banyak, nambah lagi. Nggak kayak sekarang artis baru beli rumah 1, 2, 3 udah ngomong kemana-mana, baru utang. Kalau kita dulu nggak Mbak, cash. Tapi kita keep. Penyanyi seangkatan saya nggak ada yang nggak punya rumah real estate loh. Rumahnya lebih dari 2, 3, 4. Boleh Mbak, ini dicek. Tapi nggak perlu dipublish ya? Enggak, kita malah diem-diem ngumpetin. Zamannya nggak ada pamer dulu Mbak. Berarti zaman sekarang artis identik dengan pamer? Pamer, dapat dikit aja pamer. Misalnya maaf ya, adalah satu saya nggak usah ngomong ya. Baru DP, tahulah saya dia DP cuma 10 juta. Harga rumah itu sekitar sekian M. Udah pamer, dulu saya beli rumah ini sekian M, padahal baru DP. Coba, jadi sekarang tuh lebih, menurut saya, karena saya lihat sekitar saya, tong kosong nyaring bunyinya. Mbak Tessa, terakhir nih, ini kan sudah viral lagi nih gitu loh. Kalau misal itu dari keviralan ini kemudian nih Mbak Tessa ternyata ada job yang seperti tadi Mbak Tessa bilang, di luar kota dengan harga yang fantastis lagi, menerima atau tidak? Kalau untuk di luar kota enggak, apalagi lebih dari 2 hari. Tetap enggak ya? Enggak. Artinya lebih prioritas keluarga daripada karir saat ini? Pasti Mbak. Kan kita di rumah sehari-hari keluarga. Kalau karir kan sebentar. Yes. Paling saya di luar cuma hahaha 5 jam. Kalau saya di rumah dari pagi sampai sore. Jadi saya prioritas rumah saya. Oke, thank you Mbak Tessa waktunya sudah ngobrol. Kita bicara soal artis zaman dulu dan zaman now nih akhirnya. Iya. Thank you, sama-sama sudah hadir di Eksklusif.